Lintang yang hendak membawakan kopi untuk Jaiden refleks menghentikan langkah di depan pintu. Perempuan itu menatap Jaiden yang kini tengah senyum-senyum sendiri sambil melihat ponsel. Kebiasaan laki-laki jika sudah begitu biasanya ada yang menarik di ponsel. Tiba-tiba Lintang curiga kalau Jaiden tengah menonton hal yang harusnya disensor. Perlahan Lintang melangkah ke arah belakang tubuh Jaiden. Seketika kecurigaannya langsung hilang kala melihat apa yang Jaiden dari tadi perhatikan. Bekas chat dengan dirinya. Kenapa dilihatin terus? Jaiden tersentak saat tiba-tiba mendengar suara Lintang dari arah belakang tubuhnya. Memutar kepala hanya untuk menemukan sang istri sudah ikut melihat ponsel di tangan. Ini, Jaiden gagap. Malu ketahuan kalau dirinya terus mengulang membaca chat dalam bahasa Perancis yang Lintang kirimkan. Jaiden menyimpan ponsel, menyembunyikannya dari Lintang. Tidak apa-apa. Lintang memutar langkah menjadi duduk di samping Jaiden sambil menyimpan kopi. Lintang mendekatkan tubuh ke arah Jaiden lalu mengukurkan tangan merebut ponsel Jaiden. Setelah membaca pesan, Lintang menatap Jaiden bingung. Memangnya ini apa artinya? Wajah berseri Jaiden kosong untuk sesaat. Laki-laki itu menatap Lintang bingung. Bukannya kamu tahu artinya? Dengan polos Lintang menggeleng, Kimi yang suruh ngirim, aku mana tahu. Jadi dari kemarin aku baper sendirian. Batin Jaiden speechless. Mas, artinya apa? Tagih Lintang. Bukan apa-apa. Timpal Jaiden sambil menyenderkan kepala pada lengan Lintang yang duduk di sampingnya. Raut senangnya sudah luntur dari semenjak tahu kalau chat itu ternyata Kimi yang nyuruh. Baik Kimi maupun Jaiden tidak ada yang memberitahukan artinya. Lintang mencari sendiri di situs pencarian. Saat membaca hasilnya seketika pipi Lintang bersemu. Bergumam dia berkata, "Apa kamu mencintaiku? Aku tidak tahu. Bahkan aku tidak tahu cinta itu apa, jadi mana mungkin bisa menjawabnya. Hanya saja satu yang bisa aku katakan, kamu isi hati dan pikiranku." Lintang melirik Jaiden dengan senyum terkulum, tahu kalau Jaiden memang punya perasaan padanya. Hanya saja Lintang tidak bisa menebak kenapa Jaiden sulit sekali mengenali perasaannya sendiri. Bertanya-tanya apa cinta itu memang sesulit itu buat Jaiden. Aku isi hati dan pikiranmu. Tanya Lintang sambil mengulum senyum. Jaiden mendongak, matanya yang sempat layu kembali hidup. Kamu sudah tahu artinya. Angguk Lintang. Jadi aku isi hati dan pikiranmu. Lebih dari itu, kamu duniaku sekarang. Timpal Jaiden. Terima kasih, aku juga cinta. Lintang mengecup ujung hidung Jaiden. Jaiden selalu suka saat Lintang menciumnya, tapi mendadak satu pertanyaan muncul dalam pikirannya. Jadi aku juga cinta kamu. Kalau enggak mana mungkin aku mau. Rujuk sama Mas Jaiden. Jaiden merutuki kebodohannya sendiri, sebab Lintang bahkan lebih dulu menyadari perasaannya. Sedangkan dirinya malah berputar-putar di perasaan tak menentu, membuatnya terlihat seperti laki-laki bodoh. Maaf, aku telat menyadari. Jaiden menyelipkan tangan ke pinggang Lintang. Masa kecilku tidak begitu baik. Papa dan mama cerai, tidak lama mama meninggal dan aku dibawa oma dan opa. Sebelum tinggal bersama oma dan opa, aku selalu menyaksikan kedua orang tuaku bertengkar. Namun, walau begitu, hatiku tetap mengatakan keduanya duniaku sebab tanpa mereka aku sendirian. Lintang tertegun, dia kira Jaiden hidup senang di masa kecil. Aku selalu rindu mereka, selalu ingin bertemu, bahkan sampai sekarang kadang aku memikirkan mereka. Mereka isi hati dan pikiranku, itu sebabnya aku gak pernah tahu cinta itu yang seperti apa sebab saat dekat dengan kamu aku juga merasakan semua itu. Lanjut Jaiden, mengatakan alasan kenapa dirinya tidak pernah sadar dengan perasaannya sendiri. Lintang menatap Jaiden dari samping, seakan tengah mencari sesuatu.
Apa mungkin sikap dingin dan terbiasa mengabaikan orang lainnya itu dampak dari masa kecilnya yang suram? Pikir Lintang, mulai paham dengan sikap Jaiden dulu. Itu sebabnya aku selalu bingung, perasaanku padamu cinta atau hanya sekedar perasaan seperti yang kumiliki untuk kedua orang tuaku. Jaiden melirih, memejamkan mata meresapi ucapan Lintang di rambutnya. Mas Jaiden apa memiliki perasaan yang sama seperti padaku untuk Angel atau perempuan lainnya? Tanya Lintang sambil tersenyum kecil. Enggak lah, bantah Jaiden. Terus apa Mas Jaiden cemburu saat mama atau papa mengatakan sayang ke orang lain? Maksudku lawan jenisnya. Lintang kembali bertanya. Tidak mungkin, bantah Jaiden. Aku gak mungkin cemburu kecuali kedua orang tuaku lebih menyayangi anak orang lain ketimbang anaknya sendiri. Nah, bukankah semuanya sudah jelas? Lintang terkekeh lucu. Jaiden terdiam, memikirkan ucapan Lintang dan pertanyaannya. Setelah dapat menyimpulkan, Jaiden bertanya. Jadi perasaan yang aku miliki sama kamu dan kedua orang tuaku berbeda. Beda? Angguk Lintang. Perasaan yang Mas Jaiden miliki pada kedua orang tua itu rasa sayang anak pada orang tua, wajar saat anak merindukan dan ingin bertemu. Sedangkan padaku, itu murni karena rasa sayang sebagai lawan jenis dan itu adalah rasa suka yang Mas J miliki hanya untukku. Pada perempuan lain Mas Jaiden tidak merasakannya, itu artinya aku istimewa dalam hati Mas J. Artinya juga aku cinta kamu, Jaiden mengulum senyum. Ih, kesannya aku yang ngungkapin cinta. Gak apa-apa, jika tak begini aku mana sadar dengan perasaanku sendiri. Kekeh Jaiden. Jadi ayah Mas Jaiden masih hidup? Tanya Lintang. Masih, timpal Jaiden. Tapi jangan bahas dia lagi. Oh, oke. Padahal selama ini dia bilang kedua orang tuanya sudah meninggal, lanjut Lintang dalam hatinya. Hari ini Oma pulang dari rumah sakit, mungkin sore akan melihat keadaannya di rumah. Jaiden menegakkan duduk. Oma terlalu banyak pikiran akhir-akhir ini, jadi kondisinya drop dan sempat masuk rumah sakit. Aku bolehkan mengunjunginya? Boleh, tapi aku ikut ya. Jaiden mengangguk pelan. Sore hari Jaiden sampai di rumah sang Oma bersama Kila dan Lintang. Jaiden membiarkan Lintang bersama Kila masuk ke kamarnya yang dulu ditempati bersama Lintang di rumah ini. Sedangkan dirinya masuk ke kamar sang Oma untuk melihat keadaan perempuan tua itu. Satu pembantu bernama Jonah menghubungi Angel dan mengatakan tentang kedatangan Lintang. Dia adalah mata-mata yang Nagel simpan. Jadi saat menemukan sesuatu dia langsung melaporkannya pada Angel. Jonah menyeringai sambil mengangguk saat mendengar ucapan Angel, lalu menutup panggilan dan siap melakukan rencananya. Malam hari saat Oma Tiran makan bersama semua orang, diam-diam Jonah menyelinap masuk ke kamar Oma Tiran dan mengambil satu perhiasan. Setelahnya dia keluar, kali ini tujuannya adalah kamar Jaiden di mana tas Lintang berada. Di meja makan, Lintang memilih menyudahi acara makannya saat menemukan Oma Tiran seakan enggan makan karena ada dirinya. Entah canggung atau apa, tapi yang pasti Lintang tidak bisa terus berada di meja makan atau kalau tidak Oma Tiran tak akan kunjung makan. Mas, aku ke kamar dulu. Lintang pamit. Jaiden menatap piring Lintang yang hanya makan sedikit, lalu memperhatikan istrinya yang tengah menaiki anak tangga. Dia memutuskan untuk menyusul Lintang, tapi begitu sampai di atas dia melihat seorang pelayan tengan menyelinap masuk ke kamarnya dan memasukkan sesuatu ke dalam tas Lintang. Saat Jaiden hendak menegur, niatnya terhenti tatkala dia menemukan Lintang berdiri di tempat yang tertutup memperhatikan pelayan yang menjebaknya. Jaiden tertegun, matanya berkedip pelan lalu tak lama menyeringai samar. Ternyata istriku menarik juga, kekeh Jaiden dengan riak pada matanya. Jaiden menaikkan alis saat melihat Lintang tidak menegur Jonah,
malah membiarkannya keluar lagi dalam kamar dengan mulus tanpa hambatan apa-apa. Selanjutnya Jaiden melihat Lintang masuk ke dalam kamar setelah Jonah pergi, memeriksa sekitar sebelum kemudian Lintang kembali keluar dari kamar. Apa sebenarnya yang akan Lintang lakukan? Gumam Jaiden. Karena Lintang sudah keluar dari kamar, Jaiden mengikutinya dari belakang. Ternyata Lintang menemui Kila, mengajaknya mengobrol di ruang depan televisi. Tanpa kata seolah tidak tahu apa-apa Jaiden mendudukkan dirinya di samping Lintang, memperhatikan Kila yang kini terantuk-antuk mengantuk. Kila ngantuk? Tanya Lintang. Mau bobo? Timpal Kila sambil menguap. Mas, bisa ajak Kila ke kamar gak? Tanya Lintang sambil menoleh ke arah Jaiden. Oke. Jaiden mengangkat tubuh Kila, membawanya naik ke atas kamar. Tubuh Kila sangat ringan, mungkin berat tubuhnya lebih ringan dari usia seharusnya. Sebenarnya wajar jika Kila memiliki tubuh yang kurus, anaknya tidak sesehat anak lain. Selepas Jaiden menidurkan Kila, laki-laki itu berjalan ke arah balkon kamar dan menunduk ke bawah. Dia melihat Lintang berjalan di halaman belakang rumah, memperhatikan Jonah yang kini tengah menempelkan ponsel pada telinga. Ternyata kesayanganku tidak selugu yang kupikirkan selama ini, kekeh Jaiden. Di halaman belakang rumah, Lintang melipat tangan di depan dada sambil menyenderkan pundak pada tiang rumah. Tatapannya menatap lurus Jonah yang kini tampak menghubungi seseorang, walau tidak bisa mendengar tapi Lintang sepertinya dapat tahu siapa yang Jonah hubungi. Begitu Jonah membalik badan, perempuan itu terkejut hingga tubuhnya melompat kecil tatkala membalik badan malah menemukan Lintang berdiri tak jauh dari tempatnya barusan menghubungi Angel. Nyonya. Jonah memanggil gagap. Hai, Jonah. Lintang menyapa sambil berjalan mendekat. Terakhir kali dulu kita ketemu, kamu adalah saksi di mana saya dituduh ngambil perhiasan berupa cincin dari kamar Oma. Mengenai kejadian itu, saya minta maaf Nyonya. Saya hanya melihat berdasarkan mata ini, jika salah tolong ampuni saya. Jonah menunduk, tapi diam-diam kedua tangannya saling meremas gelisah. Oh, saya tidak dendam. Tenang saja, Lintang tersenyum tanpa makna. Hanya saja mungkin sebaiknya kamu perlu bersiap, sebab serapat-rapatnya seseorang menyembunyikan bangkai akan tercium juga bau busuknya. Jonah menatap kepergian Lintang dengan bertanya-tanya, gelisah tidak menentu karena Lintang tiba-tiba membahas perihal kejadian di masa lalu di mana Oma Tiran kehilangan perhiasan padahal sebenarnya dia yang ambil. Dan sengaja menyimpan di kamar Lintang. Kala itu Oma marah besar, sampai menamparkan Lintang. Enggak, pasti Nyonya Lintang cuma keinget doang. Dia gak mungkin tahu kalau sekarang juga aku naruh perhiasan Oma di kamar dia. Gagap Jonah, mencoba tenang. Tak lama tiba-tiba semua orang dikumpulkan dalam satu ruangan, Jonah tak terkecuali dan perempuan itu menatap semua orang yang ternyata sudah berkumpul termasuk Lintang dan Jaiden. Oma mengatakan dia kehilangan perhiasannya, jika ada orang yang mencurigakan mohon kerjasamanya untuk melapor. Hamsang kepala pelayan menatap semua orang, hingga tatapannya jatuh pada Lintang yang masih tenang di tempatnya. Mohon maaf atas kelancangannya, tapi Oma menyuruh semua kamar dan tempat di rumah ini diperiksa. Itu sikap yang adil, mana mungkin saya melarangnya. Jaiden menimpali sambil melirik Lintang, hanya untuk menemukan wajah tenang istrinya. Penggeledahan segera terjadi, Jaiden sangat penasaran apa yang sebenarnya Lintang rencanakan sebab dari tadi dia dengan santai seakan tidak tahu apa-apa. Hingga akhirnya giliran kamar dirinya yang digeledah, tentu saja perhiasan itu ada sebab Jonah memang menyimpannya di sana. Perhiasannya ketemu, ujar Ham sambil mengangkat tinggi perhiasan milik Oma Tiran yang hilang. Ya, ampuh. Kejadian lagi. Iya, persis seperti 5 tahun lalu.
Ternyata sifat orang gak akan berubah. Sudah 5 tahun tapi masih saja serakah. Mencuri, mengambil hak orang lain, padahal perhiasan itu milik keluarga suaminya. Jaiden mengernyit saat mendengar bisikan para pelayan yang mengatakan hal serupa juga pernah kejadian di 5 tahun lalu, membuatnya tahu kalau dulu Lintang juga pernah dituduh mencuri. Kenapa Lintang tidak pernah mengatakannya padaku? Pikir Jaiden, tapi setelah ingat komunikasi antara dirinya dan Lintang sangat buruk, Jaiden mulai paham kenapa dirinya sampai tidak tahu. Mama, lenguh Kila karena merasa terganggu. Lintang berjalan mendekati Kila, lalu menepuk-nepuk punggungnya dengan sayang. Bobo lagi ya, tidak apa-apa. Kila kembali menutup mata. Tak lama Oma Tiran datang, perempuan tua itu terdiam menatap perhiasan yang sempat hilang kini sudah kembali di tangannya dan laporan yang dapat ditemukan di tas Lintang. Oma Tiran menadang Lintang ragu, tapi bukti menunjukkan kalau Lintanglah yang mengambilnya. Bukan saya yang ambil. Lintang berdiri setelah Kila tidur lagi. Sengaja dia menyelipkan headset di kedua telinga Kila agar putrinya ini tidak terganggu. Terserah mau ada yang percaya atau tidak. Jonah menunduk, tapi diam-diam mengirimkan kabar terbaru pada Angel tentang kekacauan dalam rumah. Sret. Jonah terbelalak saat ponselnya tiba-tiba ada yang merebut. Saat dia mendongak menemukan ponselnya kini berpindah di tangan Lintang. Jonah tentu saja panik, dia ingin mengambil kembali ponselnya. Nyonya sangat tidak sopan, kembalikan ponselku. Lintang tidak mendengar ucapan Jonah, malah sebaliknya membaca chat antara Jonah dan Angel lalu memperlihatkan layar ponsel pada semua orang. Kalian bisa membacanya sendiri. Jonah ternyata bertukar pesan dengan Angel. Mbak Angel, keadaan rumah sangat kacau. Nyonta Lintang dituduh sebagai pencurinya, mungkin sebentar lagi akan diusir dari rumah Jonah. Memangnya kenapa kalau saya mengirim pesan seperti itu pada Mbak Angel, saya rasa gak ada yang salah dengan itu. Bela Jonah, walau tergagap tapi dia bersyukur karena cukup lancar dalam berbicara. Iya, kenapa ya? Kekeh Lintang. Lintang menatap Jaiden beberapa saat, ingin melihat bagaimana reaksi suaminya karena perhiasan Oma Tiran ada di kamarnya. Demi apapun, jika Jaiden juga sama-sama mencurigai dirinya, Lintang tak akan menunggu untuk pergi dari rumah ini. Namun, ternyata Jaiden malah diam, seakan penasaran dengan apa yang akan dirinya lakukan. Nyonya, kembalikan ponselku, pinta Jonah. Ting. Saat notifikasi masuk, Jonah melotot karena yakin itu dari Angel. Saat Jonah hendak merebut ponselnya, Lintang mengisyaratkan Paman Him sang kepala pelayan agar menahannya. Lintang menyeringai saat membaca pesan dari Angel, segera dia membalas hingga tidak lama balasan dari Angel segera datang. Setelah membacanya beberapa saat, Lintang memperlihatkan lagi pada semua orang bagaimana chat itu. Bagus Jonah, buat Lintang dipandang buruk oleh semua orang. Kamu akan dapat bayaran besar jika kali ini pekerjaanmu bagus seperti 5 tahun lalu Angel. Baik, Mbak. Saya pastikan Lintang dituduh sebagai pencurinya, Jonah. Kamu memang mata-mata yang dapat diandalkan Angel. Nih, Lintang melempar ponsel milik Jonah, tentu saja setelah dia mengambil gambar layar dan dikirimkan ke ponselnya sebagai bukti. Bukan saya yang mencuri perhiasannya, melainkan Jonah atas suruhan Angel. Berikut 5 tahun lalu, saya juga tidak mencurinya. Ya, ampun. Ternyata Nyonya Lintang difitnah. Jonah kurang ajar sekali. Aku gak habis pikir, ternyata Jonah mata-mata Mbak Angel. Mereka berdua sangat jahat, gak habis pikir. Sekarang bisikan orang-orang tidak lagi memijaukan Lintang, malah balik mencela Jonah dan Angel. Oma Tiran menatap Lintang dengan mata berkaca-kaca, merasa bersalah luar biasa. Dia melirik Paman Ham,
Panggil polisi dan laporkan Jonah atas kasus ini beserta 5 tahun lalu. Baik, Paman Ham mengangguk patuh. Shrek. Jonah langsung berlutut di depan Oma Tiran, menatapnya dengan pandangan penuh maaf. Angel pernah bilang tak perlu takut apa-apa, sebab hanya dengan permintaan kecil Angel pada Oma Tiran maka dirinya akan aman. Namun, kenapa sekarang malah jadi gini? Oma, saya mohon ampun. Saya hilaf, tolong kasihani saya. Menjauh. Jijik saya lihat kamu. Oma Tiran menatap sinis Jonah, lalu melirik Paman Ham. Jauhkan dia dariku, semakin lama melihatnya semakin ingin saya menyiksanya. Baik, Paman Ham menurut, langsung menyeret Jonah pergi. Oma Tiran menatap Lintang dengan beribu penyesalan, lalu dengan suara gemetar berucap. Oma minta maaf karena dulu sempat salah paham padamu. Lintang tidak berkata apa-apa, hanya membalik badan dan duduk di tepi ranjang. Oma Tiran yang mengerti kalau Lintang masih menolak berbicara memilih membalik badan, dalam hati dia benar-benar marah pada Angel yang sangat keterlaluan. Sampai di kamar, Oma Tiran mengeluarkan ponsel dan menghubungi Heru. Heru, buat perusahaan papanya Angel lebih cepat untuk bangkrut. Di dalam kamar, akhirnya Jaiden mengerti maksud Lintang. Lintang sengaja membiarkan Jonah menyimpan perhiasan di dalam tasnya, sebab menjebak pelayan itu untuk membersihkan namanya baik sekarang maupun 5 tahun lalu sekaligus membongkar kalau Jonah adalah mata-mata Angel. Sekilas rencana Lintang sangat sederhana, bahkan cara penyelesaiannya pun tidak ribet, tapi hasilnya. Wow! Jaiden pun mengakui Lintang sangat apik dan terjaga dalam menjalankan rencananya. Lin, Jaiden mendekat, berjongkok di depan lutut Lintang. Kalau kamu mau pulang sekarang, ayo. Lintang menoleh ke arah Kila, memperhatikan sang putri yang tertidur pulas. Kasihan Kila, dia sangat pulas. Besok saja, ya mas. Jaiden mengangguk paham, lalu berdiri. Oke, tapi sepertinya aku harus ke ruang kerja dulu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus melihat lukisan karena ada yang ingin membelinya dengan harga tinggi. Mau dibuatkan kopi? Tawar Lintang. Boleh. Lintang keluar kamar bersama Jaiden, saat Jaiden masuk ruang kerja sedangkan dirinya masuk dapur. Setelah selesai membuat kopi, Lintang menuju ruang kerja Jaiden hanya saja begitu masuk suaminya tidak ada di tempat. Mas Jaiden kemana? Gumam Lintang. Pandangan Lintang terpaku pada lukisan abstrak di dinding. Dulu Jaiden mendapatkan lukisan ini dengan harga fantastis bahkan sampai rebutan dengan para pejabat. 5 tahun lalu harganya mencapai 10 M. Entah Jaiden berani mengeluarkan lukisan ini dengan harga berapa sekarang. Padahal hanya lukisan gini doang. Gumam Lintang sambil mengusap permukaan lukisan, tapi hal yang tak diinginkan terjadi. Setelah jarinya menyentuh permukaan lukisan, lukisan mengelupas dan kini rusak. Gimana ini? Panik Lintang. Lin, suara Jaiden terdengar di luar. Lintang terperanjat, saking paniknya tangannya dengan cepat menyambar lukisan dan menyelipkannya ke kolong meja. Tepat setelahnya pintu terbuka, Jaiden masuk dan berjalan mendekati Lintang. Aduh, ngantuk. Ayo, mas tidur. Aku mau tidur sambil meluk kamu. Potong Lintang cepat, menyeret tangan Jaiden dan membawanya keluar dari ruang kerja. Tapi, mas, ayo. Lintang menyeret tubuh Jaiden. Hingga sampai di kamar, Jaiden belum bisa tidur jadi dia mengambil laptop dan mengerjakan pekerjaan sambil duduk di kasur. Dia menyumbat kedua telinganya menggunakan headset, membuat Lintang yang melihatnya jadi memikirkan sesuatu. Aku harus minta maaf karena sudah merusak lukisan mahal itu, batin Lintang. Lintang bangun duduk, menatap Jaiden yang serius dengan pekerjaannya. Mumpung Jaiden tidak memperhatikan dirinya,
Lintang buru-buru mengakui kesalahannya. Mas, aku mau jujur. Lintang memperhatikan Jaiden, suaminya ini tampak tidak merespon jadi dengan berani Lintang kembali berucap. Sebenarnya tadi aku gak sengaja mengelupaskan lukisan abstrak harga 10M milik Mas Jaiden di ruang kerja. Kalau Mas Jaiden diam itu artinya Mas gak marah. Hening. Gerakan tangan Jaiden pada keyboard di laptop terhenti untuk sesaat, tapi itu tidak bertahan lama sebelum kemudian jarinya kembali menari lincah. Diam? Lintang tersenyum senang. Itu artinya Mas J gak marah. Ululu, suamiku emang baik. Lintang tersenyum lebar karena lega sudah jujur dengan kesalahannya, sebelum kemudian membaringkan badan dan memeluk kilas sambil memejamkan mata. Sedangkan Jaiden, laki-laki itu menunduk menatap tak berdaya colokan kabel headset yang tidak terpasang ke laptop.